Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel Mama Nisa, Mama cantik yang selalu bahagia. Channel yang membahas seputar traveling dan rekomendasi serta review hotel atau villa yang wajib kalian kunjungi, dan wisata-wisata menarik yang harus kalian datangi, dan rekomendasi kuliner yang enak-enak. Jadi setelah kita kemarin menginap di Bohemia Jogja Villas, sekarang kita akan menuju ke Art Hotel Yogyakarta. Selain itu, kita akan membahas tentang rekomendasi wisata kuliner yang ada di dekat Art Hotel Yogyakarta. Masih di kota Jogja ya guys. Nah, sekarang kita akan menuju ke Art Hotel Yogyakarta, dan masih sama ya, kita pesen lewat aplikasi tiket.com. Nah, untuk Art Hotel ini ada 3 tipe ya guys, mulai dari Studio 23, Studio 25, dan Studio 41. Untuk harga per malamnya mulai dari 600.000 hingga 1 juta per malam. Memilih menginap di sini karena di Art Hotel kita bisa dekat dengan tempat kuliner yang enak-enak. Jadi nggak usah khawatir ya guys, banyak banget tempat kuliner yang recommended yang wajib kalian kunjungi yang dekat dengan hotel ini. Karena Jogja itu memang surganya kuliner ya guys. Nah, ini kita udah sampai di Art Hotel Yogyakarta ya, dan saatnya aku mau registrasi dulu. Seperti biasa ya guys, pas registrasi kita akan diminta KTP-nya untuk konfirmasi nama dan alamat, serta nanti kita akan dijelaskan fasilitas apa aja yang kita dapat di hotel ini. Nah, di sini aku menginap di kamar tipe Studio 41 ya, dengan kapasitas 2 orang, dan aku harus menambah extra bed ya, karena kita ada 4 orang. Nah, minusnya di Art Hotel ini tidak ada yang tipe family ya guys, jadi tidak ada kamar yang tipe untuk 4 orang, jadi ya kalian harus nambah extra bed. Nah, untuk biaya menambah extra bed itu ada di harga 350.000 per orang ya, dan sudah termasuk include sarapan 1 packs. Untuk anak-anak usia 4 tahun masih free breakfast ya, usia 5 tahun sampai 10 tahun dikenakan biaya 50% dari dewasa, kurang lebih 140.000 per pax ya. Art Hotel ini sangat cocok buat semua kalangan ya guys, mulai dari orang tua dengan anak-anak, anak muda dengan teman-teman, mau honeymoon, ini sangat cocok banget ya. Karena hotel ini lokasinya sangat strategis dan harganya cukup ekonomi. Desain Art Hotel ini sendiri sangat estetik ya guys, banyak banget lukisan-lukisan di dinding-dinding yang unik-unik dan lucu-lucu, dan Art Hotel ini termasuk peringkat 4 dari hotel kategori Instagramable. Desain setiap kamar itu beda-beda ya guys, sesuai dengan tipenya. Kalau misalnya tipe 23 berarti luas kamarnya 23. Kalau tipe 41 ini luas kamarnya ada di 41 meter persegi. Dan ini dia kamarnya ya guys, dan fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari amenitiesnya ada teh, kopi, gula, dan sudah disediakan juga coffee makernya ya guys, kalian tinggal seduh aja. Kemudian di sini ada kulkas mini, di dalam kulkas ini juga sudah disediakan beberapa minuman. Oh ya, ini tuh ada minuman yang diberi tanda ya, jadi kalau diberi tanda kalian wajib bayar, tapi kalau nggak ada tandanya ya gratis ya guys. Dan ini sudah ada brankas-nya ya. Lanjut, udah ada lemari gantungnya yang dikasih tanda minuman, dan beberapa snack ada yang gratis juga. Kalian harus teliti ya guys, budayakan membaca. Nah, lanjut, di sini juga sudah disediakan meja dan kursi kerja. Lalu ada TV LED, ini udah smart TV, udah connect Netflix juga. Dan di sini juga sudah disediakan buat mainan anak-anak, tenda lengkap dengan bonekanya, ada sofa bed, kemudian ada almari juga. Lalu ini untuk bednya ukuran king ya, dan untuk kamarnya juga didesain ada gambar-gambarnya yang lucu-lucu ya guys. Dan ini aku mau cari apa ya guys, lampunya. Aku bingung saklarnya itu ada di mana ya. Nah, dari sini kita bisa melihat TV ya dari kasur. Kalau kalian nggak ingin melihat TV ya tinggal ditutup aja tirainya. Dan di samping kiri di sini sudah langsung menuju ke wastafel. Untuk wastafelnya juga amenitiesnya cukup lengkap, ada shower sama
sampo. Lalu di sini juga ada hair dryer, ada kaca kecilnya juga, dan lokernya di sini juga sudah disediakan ada alat cukur, kemudian pasta gigi, sikat gigi, shower cap, dan di sampingnya juga udah ada handuk untuk muka. Lanjut kita menuju ke depan depan wastafel. Di sini sudah ada lemari yang gede banget ya guys. Ini bisa buat tempat untuk koper. Jadi kopernya nggak perlu di lantai, nggak berserakan jadinya. Bisa juga buat nyimpen barang-barang atau tas-tas. Jadi terlihat lebih rapi ya guys. Kita menuju ke kamar mandi. Kita nyalain dulu ya lampunya. Dan untuk kamar mandinya cukup luas ya. Ada shower dengan water heater panas dingin, dan di kamar mandinya juga sudah ada sabun dan samponya ya. Sudah disediakan 2 handuk juga, dan lalu di sini ada WC duduknya dan tempat sampahnya. Nah, kamar mandinya ini juga bersebelahan atau connect langsung ya dengan kamar ya guys, dan juga langsung ke area depan. Nah, jadi hotel ini kids friendly banget ya guys. Dan ini aku tadi yang pesen buat tambahan extra bednya ya, karena kita itu ada 4 orang. Jadi sini untuk anak aku. Nah, ini kita mau siap-siap mandi dulu karena kita mau cari kulineran. Nah, untuk malamnya kita kulineran di toko kopi dan Miyamin Mataram Yogyakarta. Jarak dari Hotel Art Hotel ini cuma 4 menit ya. Nah, untuk peta linknya nanti aku taruh di deskripsi box ya. Kalian tinggal klik linknya, nanti tinggal ikutin aja arah petanya. Nah, ini dia adalah pilihan menunya ya. Ada beberapa menu Miyamin dan beberapa menu kopi. Nah, ini kopinya tuh enak banget ya guys, dan kalau kalian kesini dijamin ketagihan. Tempat ini tuh biasa dibuat para mahasiswa atau anak-anak muda untuk nongkrong ya, karena tempat ini cocok banget buat kalian yang lagi rapat atau memang lagi mau menyelesaikan tugas atau belajar, dan tempatnya itu luas, pokoknya enak banget lah. Ini tekonya buat kopi buat menyeduh kopi itu estetik banget ya, dan untuk kopinya itu kayak jadul banget ya, kelihatan kalau kopinya itu enak banget. Kalian itu wajib coba ke sini. Dan ini dia Miyaminku udah datang ya guys, dan mie dan kuahnya itu dipisah ya, jadi kalian bisa menuangkan kuahnya itu sesuai dengan selera kalian. Dan selain Miyamin di sini juga ada beberapa cemilan ya guys. Aku di sini pesen pangsit chili oil, dan pangsit chili oilnya enak banget. Ini anak aku lahap banget ya makannya. Nah, ini dia suasana malam di cafe ini ya guys, dan semakin malam itu cafe ini semakin ramai. Tuh lihat banyak banget ya pengunjungnya, dan kebanyakan ini para mahasiswa dan para remaja. Dan owner cafe ini juga sangat ramah dan friendly banget lah pokoknya. Jadi menambah cafe ini jadi makin seru ya. Lanjut, habis dari cafe kopi Mataram, nah kita sekarang berada di Tempo Gelato. Jadi Tempo Gelato ini kita bisa mencicipi es krim Tempo dulu yang sangat enak. Tempo Gelato ini sangat viral banget ya guys, dan banyak banget para vlogger dan para penikmat kuliner yang merekomendasikan kita untuk mencicipi es krim di sini. Karena es krim di sini tuh memang ada keunikan tersendiri untuk rasanya, dan di sini tuh sangat legend banget ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau kesini kalian harus sabar untuk antri ya guys, karena banyak banget orang-orang yang mau berkunjung ke sini. Dan ini dia untuk pilihan beberapa es krimnya ya guys. Jadi pilihannya tuh banyak banget, berbagai rasa di sini tuh lengkap ya. Kalian tinggal pilih rasa yang kalian suka. Ini kita udah dapat es krimnya, dan lanjut kita cari tempat duduknya. Dan di sini juga untuk mendapatkan tempat duduk harus antri ya, dan untungnya kita langsung gercep dapat tempat duduknya. Sebenarnya di sini tuh ada 2 lantai ya, lantai atas juga udah penuh, dan untung aja kita langsung dapat ya guys, nggak perlu antri di sini. Memang rezeki anak soleh.
celeng. Ini tuh enak banget ya guys, dan pantas aja ini tuh viral karena emang seenak itu dan rasa susunya itu kental banget. Untuk cornnya ini juga enak banget. Emang ini tuh kayak apa ya, rasanya tuh jadul banget ya guys. Mengingatkan aku sama es tungtung. Di tempat kalian namanya apa ya? Es tungtung bukan ya guys? Kalau di tempat aku itu namanya es tungtung. Tungtung tuh es favorit aku waktu aku kecil. Dan di sini tuh tempatnya nyaman banget buat nongkrong juga ya guys. Dan lanjut kita mau balik lagi ke Art Hotel ya, karena mau istirahat. Jarak antara Art Hotel ke Tempo Gelato itu cuma 2 menit aja ya guys. Dan memang Art Hotel ini tuh deket banget dengan tempat kulineran yang hits. Dan ini dia saatnya kita mau balik ke kamar. Dan kita itu capek banget ya guys, karena seharian kita ganti hotel lalu kulineran. Pokoknya ini aku mau tidur istirahat, lanjut besok pagi. Nah besok pagi kita harus check out dan perjalanan balik ke kota Semarang. Jadi kita harus simpen banyak tenaga ya guys, biar kita nggak tepar. Nah selamat pagi, ini dia ya guys pemandangan pagi hari dari atas hotel Art Hotel ya. Jadi di sini tuh pemandangannya kota. Nah ini mau siap-siap dan lanjut kita sarapan. Nah ini dia menu sarapannya. Untuk pilihan menu sarapannya cukup variatif ya, dan Art Hotel ini termasuk hotel bintang 4. Banyak juga ya menu pilihan sarapannya, dan ini aku spill beberapa menunya ya guys. Sini ada nasi putih, nasi merah juga ada, nasi goreng juga ada ya guys. Kemudian di sini ada mie kuning dan mie bihun, kemudian ada capcay untuk sayurannya. Seperti ini ya guys penampakan makanan-makanannya. Kemudian di sini ada pilihan kerupuk dan sambelnya. Lalu ada juga pilihan bubur ayam beserta toppingnya. Darinya bubur ayam aja di sini ada beberapa pilihan menu bubur ya. Ada ketan hitam, kacang hijau, dan ini kita ada menu persalat-salatan ya guys beserta saus persausan, dan ada pilihan menu supnya. Kemudian untuk minuman ada teh, kopi, kemudian ada jamu. Lalu di sini juga ada jus jambu, infus butter, air putih, dan ada juga pilihan menu roti ya. Disediakan beberapa menu pilihan selainnya ya. Lumayan variatif ya guys untuk pilihan menu breakfastnya. Dan setelah breakfast kita lanjut mau cobain ini yang lagi viral. Jadi ini tuh prosotonya itu ikoniknya Art Hotel ya guys. Dan di sini juga sudah disediakan persyaratan atau peraturan kalau kalian mau coba prosotan emasnya Art Hotel. Dan kalian itu wajib coba ya kalau kalian kesini. Ini tuh seru banget ya guys. Dan untuk kalian nggak usah takut karena ini nggak begitu licin. Karena aku sampai ketagihan ya guys, pengen cobain lagi. Habis cobain prosotannya kita lanjut ke kamar. Sebentar kita lihat pemandangan, dan setelah itu jam 12 siang kita mau check out. Sebelum pulang ke Semarang, di sini kita mau mampir beli oleh-oleh dulu ya guys. Dan di sini kita mampir di toko Bolu Kukus Tugu Jogja. Tempatnya itu cukup dekat dengan Art Hotel ya, cukup jalan kaki aja kalian udah sampai di toko ini. Dan untuk varian pilihannya cukup lengkap banget ya. Dan di sini itu lucu-lucu packagingnya ya guys. Lihat ini tuh toko kartun favorit aku, Doraemon. Nah kalau kalian kelahiran 90-an, kalian pasti suka banget nonton ini pas waktu hari Minggu. Ini tuh packaging bakpia kukus ya, dan setiap karakter ini tuh menggambarkan rasa dari bakpia kukusnya ya guys. Nah lebih unik kan untuk packagingnya. Nah untuk standarnya kan kalau yang kita kenal bakpia kukus itu packagingnya kayak gini ya guys. Dan di sini aku mau pilih yang tadi itu ya, dengan karakter yang lucu-lucu, jadi biar kelihatan beda gitu guys. Disediakan juga beberapa pilihan menu cemilan, ada almond tartnya juga, kemudian ada pilihan beberapa menu varian cake-nya. Untuk bolu kukusnya juga di sini
ada beberapa varian rasa ya. Kemudian ada pie coklatnya dengan varian rasa yang bervariasi ya. Dan kemudian di sini juga ada beberapa pilihan menu wingko babat, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Di sini kalian bisa lihat satu persatu ya pilihannya. Dan untuk tokonya nggak begitu besar guys, tapi itu pilihan menunya itu pilihan jajanannya itu lengkap banget. Di sini nggak kalah sama pusat oleh-oleh yang gede. Jadi ini ibarat kayak rangkuman dari beberapa variasi pilihan menu yang hits di Jogja ya guys. Ya, kalian kalau kesini tuh nggak usah bingung ya, semua makanan jajanan dan cemilan-cemilan di sini itu recommended dan enak-enak semua. Tuh harganya sih masih worth it ya, dan masih ramah di kantong, masih masuk akal juga. Pokoknya sih harga pasaran lah ya. Dan ini juga disediakan menu oseng mercon ya, dan ada juga pilihan menu gudeg. Jadi kayak makanan instan ya guys. Dan aku mau cobain bolu kukus yang satu ini. Ini aku harganya murah ya guys, cuma 35-an. Dan ini dia belanjaan kita udah selesai dari sini. Lanjut karena ini udah jam 12 siang, jadi perut aku lapar banget ya guys. Ini kita mampir ke tempat yang lagi hits juga, dan antriannya lumayan banyak banget karena ini pas Idul Adha sih, jadi pada mudik kali ya, antriannya nggak begitu panjang guys. Ya, kita ada di Sate Ratu Yogyakarta. Antara Sate Ratu dengan Hotel Art Hotel itu cuma 8 menit ya guys, atau 3,6 km. Nah, cukup dekat kan. Memang Art Hotel ini pusat dari dekat banget dengan semua jenis kuliner yang lagi hits ya guys. Makanya itu sebabnya aku pilih menginap di Art Hotel. Kamu kita cari tempat duduk, ini kita diarahkan untuk ke minuman dulu ya guys. Dan di sini ada pilihan menu cendol dawet. Nah, kalian tuh harus coba karena ini cendol dawetnya itu enak banget guys. Ada puding juga, kemudian ada pilihan beberapa minuman perjamu-jamuan, ada es krim juga. Karena di sini tehnya itu habis, jadi terpaksa aku harus pilih minuman jamu, dan ada juga pilihan minuman coklat ya. Untuk harganya sudah tertera di masing-masing raknya ya guys. Di situ udah ada harganya. Nah, kita langsung masuk ke tempat duduknya. Kita diarahkan untuk scan barcode untuk memilih menunya ya. Karena aku bingung, jadi aku minta tolong mbaknya untuk mengajari. Karena di sini tuh mbaknya ramah-ramah banget ya, dan welcome banget guys. Jadi nyaman banget. Kalau kalian itu kesini nggak usah bingung. Kalian itu jangan salvok hiasan yang ada di dinding dan di figura ini ya guys. Ini tuh foto orang-orang dari mancanegara atau dari luar negeri yang berkunjung di Sate Ratu ini. Ini membuktikan kalau Sate Ratu ini udah terkenal sampai ke go internasional ya. Wah, ini tuh keren banget ya guys. Dan lanjut, ini aku mau cobain cendol dawetnya. Asli ini tuh enak banget ya guys. Kalian kalau kesini wajib banget cobain cendol dawetnya. Suami aku juga cobain minuman jamunya ya guys. Ini jamu kunir asem. Nah, ini adik aku cobain jamu kayaknya itu jamu bunga telang ya, kalau nggak salah sih. Lupa inget aku guys. Dan katanya jamunya itu enak-enak semua, rasanya itu unik oriental ya guys. Dan ini dia Sate Ratu yang aku nantikan, akhirnya datang juga ya guys. Aku nggak sabar pengen makan. Kalian ke Jogja pokoknya wajib banget buat mampir ke Sate Ratu ini ya guys. Dan kalau kalian kesini tuh menu yang wajib kalian pilih ayam merah. Jadi itu kayak ini ya guys, sate lilit ayam merah. Itu harganya kurang lebih 30 ribuan. Kemudian kalian wajib pesen ceker tugelnya, karena ceker tugelnya tuh empuk banget dan rasanya itu bumbunya ngeresep banget, agak pedes ya guys. Kemudian kalian juga wajib cobain lilit basahnya. Kemudian jangan lupa
lupa beli kuah polosnya. Jadi kuah polosnya itu kayak kuah dengan kaldu ayam dan rasanya itu seger banget ya guys. Karena apa ya, nyambung aja dengan sate persateannya. Ini tuh enak banget, pokoknya itu kalian wajib kesini. Pantes banget ya guys kalau ini tuh viral karena apa ya, satenya itu bumbunya ngeresep sampai ke dalam dan rasanya unik. Ini nggak ada di Semarang, belum ada ya guys, dan berharap banget kalau sate ratu ini tuh buka cabang di Semarang, jadi aku nggak perlu jauh-jauh ke Jogja. Aku tuh pesen makanan sebanyak ini, menu sebanyak ini, minuman sebanyak ini tuh harganya tuh nggak nyampe 600-an ya guys. Paling aku tuh habis kurang lebih 500-an. Jadi kita 4 orang pesen menu bervarian macam sebanyak ini hanya nggak sampai 600-an. Worth it nggak guys menurut kalian? Menurut aku sih worth it ya, dengan kualitas rasa yang seenak ini. Aku mau makan dulu, mau habisin semua menu yang aku pesen ya guys. Kalian lihat aku makan aja ya, biar kalian ngiler ya. Kalau kalian ngiler jangan lupa mampir ke sini ke Sate Ratu Yogyakarta. Perut aku udah mulai kenyang ya guys, dan saatnya aku mau bayar ke kasir, lalu aku mau balik lagi ke Semarang. Dan thanks banget buat kalian yang udah nontonin video aku. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan tonton video aku selanjutnya. Bye bye.